Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami kau ingatkan bahwa di mana hartaku, itulah hatiku. Apakah Yesus menjadi hartaku? Aku berjuang untuk menjadikan Yesus satu-satunya hartaku. Bantuku ya Bapak, bantu kami ya Bapak. Memusatkan hati, pikiran kepada Yesus, untuk Yesus, bersama Yesus. Seperti yang dilakukan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana Paulus mengorbankan hidupnya. Hampir mati, dirajam, dicambuk, masuk penjara, kapal karam, terombang-ambing di lautan selama 24 jam. Hanya karena untuk mewartakan kabar gembira, kabar Kristus. Dan pewartaan kabar gembira ini menjadi sesuatu dorongan yang dahsyat dalam diri Paulus. Dia pergi kemana-mana untuk mewartakan Kristus, mewartakan kerajaan Allah. Bantu kami ya Bapa, untuk di zaman yang serba aneh ini, serba kacau ini, kami dapat mewartakan Kristus telah jawaban atas segala macam penyakit, atas segala macam kerusuhan, atas segala macam problem kehidupan. Bantu kami ya Bapa. Ya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih, ya sekali lagi bacaan pertama ini sungguh merupakan bacaan yang menjadi dorongan kita orang Katolik, orang Kristen untuk berani membagikan Kristus. Sebagai satu-satunya jawaban, sebagai satu-satunya solusi, sebagai satu-satunya keindahan yang harus dibagikan kepada orang lain. Ketika aku mengalami Kristus sebagai kekuatan, sebagai daya, sebagai hiburan, maka aku juga membagikan kebahagiaan, damai, kasih itu kepada orang lain. Itulah dalam bacaan pertama kita bisa melihat Paulus mengalami tantangan, mengalami penderitaan, mengalami salib hanya karena mewartakan Kristus. Kesetiaan kepada pewartaan itulah yang harus kita bagikan sekarang ini, karena banyak orang yang sekarang ini juga ya kacau balau hidupnya ya, dan mereka tidak merasa bahwa kehidupan yang kacau balau itu merupakan sesuatu yang harus disingkirkan, dan harus mencari alternatif bahwa hanya di dalam Kristus orang bahagia, orang tentram, orang damai. Mari saudara, Anda dan saya mewartakan Kristus, kerajaannya, kerajaan kebaikan, kerajaan cinta kasih, kerajaan damai, tetapi juga pribadi Kristus yang kita wartakan, yang bekerja mati-matian untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat dalam bacaan Injil hari ini, ya, Kristus ya, mau membuat kita menjadi penuh cinta kasih. Ya. Dialah harta kita yang tertinggi. Harta. Ketika kita mau mencari harta di luar Kristus, entah benda, entah barang, entah uang, entah kekuasaan, hati kita tak akan tenang, tak akan damai. Seperti kata Santo Agustinus, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam damai, dalam Kristus. Semoga saudaraku terkasih, harta yang kita berikan diri kita cari dari pagi sampai malam, dari seluruh diri kita, tak akan dapat menjawab seperti kata Agustinus, hatiku tak akan tenang sebelum beristirahat dalam Tuhan. Semoga orang kita jujur dengan diri kita sendiri, kita jujur dengan hidup kita sendiri. Dan kita mau Kristus menjadi hartaku, harta Anda, harta kita. Dan bagikan kepada orang lain, karena Kristus sang bagi harta yang hidup itu, sebagai air yang hidup, sebagai roti yang hidup, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kedamaian, memberikan ketenteraman. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, dan menjadikan Kristus harta satu-satunya diriku. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa.